Baik, di video ini kita akan mulai membuat Revit tutorial membuat bangunan shelter, di mana ini adalah video part pertama. Kemudian saya sudah memberikan link kepada kalian untuk mendownload ya file ini. Silakan di-download Revit file ini, kemudian buka dengan menggunakan Revit version 2024 ya. Di sini saya akan coba terangkan icon-icon ini ataupun tulisan-tulisan ini seperti biasa. Ini hampir sama dengan software lainnya, dimana di sini adalah recent filesnya. Di sini kita bisa open kalau misalnya kita udah punya existing Revit filenya. Kemudian new di sini kita ada option template file. Jadi di sini ada beberapa template file sesuai dengan yang disediakan oleh Revit by default ya, by pabrikannya sendiri. Ada construction, architectural, sampai juga MEP juga ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan template untuk project ini ya, membuat shelter ini. Jadi saya udah merapikan template-nya, dari itu garis, teks, hatchingnya, dan macam-macam. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian families. Nah, families ini kalau di SketchUp saya bisa katakan ini adalah komponen, item komponen. Di sini namanya atau bahasanya itu families. Sama aja, dia punya dua tab. Kalau kita mau buka family yang udah ada, kemudian atau mau buat new. Nah, di sini ada beberapa template dasar family yang akan kita buat. Jadi ada didasari dari kayak pembagian dari kategori. Dia termasuk kategori family apa? Column, detail items, ada yang 2D, ada yang 3D gitu ya. Di sini nanti perlahan kita akan coba satu-satu sesuai dengan kebutuhan project kita. Ada yang title block ini kop gambar, kemudian conceptual mask itu bisa aja dipakai. Kemudian annotation ini adalah family untuk 2D gitu ya, ataupun tagging juga bisa. Nanti kita akan bedah satu-satu. Nah, berikutnya di bawah ada recent files ya, file yang baru saja kita buka. Kemudian Autodesk Docs. Jadi kalau misalnya kalian udah advance, di mana perusahaan kalian itu menyediakan sistem kolaborasi dengan Autodesk Construction Cloud, kita ngaksesnya dari sini. Kemudian insight ya, ini beberapa pengetahuan yang diinfokan dari Revit sendiri ya. Kemudian ini ada sebelumnya ada versi home interface yang lama, ada yang baru seperti ini gitu. Jadi ada beberapa perbedaan, kalian bisa lihat di sini. Term of use kalian bisa cek aja. What's new ini ya, kalau misalnya ada versi terbaru dia akan arahkan apa item-item terbaru. Jadi still up to date gitu ya. Kayak gini, duct theme for schedules and panel schedules, new Revit home seperti yang saya bilang tadi, dan bla bla bla. Kalian bisa cek sini satu persatu apa aja yang update ya. Lalu kemudian yang online help ya, mungkin kalian bisa butuh bantuan melalui online. Kemudian community forum, customer support ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih sering ngecek dan mempelajari itu what's new. Oke. Dan di sini adalah akun ataupun akun original kita. Di sini kita menggunakan Autodesk Revit 2024.3 ya. Kalau di sini search-nya untuk apabila recent filesnya itu udah lama banget gitu. Dan ini ada beberapa sampel project dari Autodesk di sini, di mana dia punya architectural sample project. Kalian bisa buka dan pelajari dan bisa ambil family-nya kalau misalnya bisa kepake di project kalian. Sama juga structural, HPAC,
electrical maupun plumbing. Ini bisa aja kalian ulik-ulik ataupun gunakan standar ini untuk mengerjakan atau menginisiasi lah project-project kita ya. Nggak semuanya memang sih yang saya perhatikan di dalam ini bisa kita pakai seluruhnya di project kita sendiri. Oke, lanjut kita akan masuk ke template tadi. Buka template-nya Revit template-nya tadi. Kemudian saya akan coba menjelaskan, saya bagi 3 sisi ya. Saya bagi 3 sisi. Ini ignore aja. Nah ini opening view, di mana opening view ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Jadi cara ngaturnya itu ke depan saya akan info. Sebenarnya itu harusnya dari sini ya. Manage, kemudian starting view. Namanya starting view. Lalu kalian bisa pilih dari mana aja ya. Kali ini saya buat OneBeam Academy opening view ya. Kemudian saya bagi 3 seperti yang saya sebut sebelumnya. Yang paling atas horizontal ini adalah item-item yang bisa kita gunakan untuk bekerja pastinya ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah project browser. Nah umumnya ini ketika memang Revit filenya itu atau Revitnya itu pertama kali dibuka, itu biasanya saling bertimpah di bawah ini ya. Jadi kalian bisa tarik seret project browser ini dan tempel di sebelah kanan. Itu versi default saya. Ada juga orang, beberapa teman saya itu menggunakan user interface-nya itu project browser-nya sebelah kiri, properties sebelah kanan. Ada juga atas bawah gitu ya. Nah untuk versi saya, properties sebelah kiri, project browser sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ini ada properties, di mana setiap objek yang kita sentuh dia akan memunculkan properties dan informasi yang parameter-parameter yang ada di sini ya, maupun edit type. Nah kayak gini. Ini nanti perlahan kita akan bahas satu persatu. Jadi saran saya, apapun objeknya yang kita sentuh, maupun itu 3D model, mau itu 2D model, itu harus kita cek propertiesnya di sini. Kadang dia akan memberikan informasi jumlah dan parameter family-nya termasuk ke dalam apa gitu kategorinya. Nah di sini title blocks ya, title blocks. Kalau misalnya kita copy ini jadi 2, terus kita select 2, itu dia jumlahnya ada di sini. Jadi dia akan memberikan informasi salah satunya. Kemudian ini sheet name-nya, sheet number-nya yang akan linear ke project browser-nya. Ke depan kita akan bahas satu persatu sesuai dengan kebutuhan project kita. Nah di sebelah kanan, kalau kita buka tadi project berdasarkan template, dia bukan mungkin dia tidak akan seperti ini. Sorry ya, dia tidak akan seperti ini. Jadi ini udah saya atur sedemikian rupa. Anggap saja ini adalah bab 1 gitu ya. Saya nganalogikannya seperti itu. Anggap aja ini bab 1. Kemudian di bawah bab 1 itu ada subjudul. Nah, subjudul dan seterusnya. Dan saya akan jelaskan yang pertama itu data elevation. Di sini ada tampak segala macam, data plan. Di sini ada denah. Nanti kita klik aja gitu ya. Nah, ini kita coba klik. Ini sudah saya sediakan grid-nya ya. Saya lanjut lagi penjelasan tentang ini. Detailing kit, saya sudah memberikan template. Kalian bisa gunakan apapun yang bisa kalian pakai di sini. Kemudian seterusnya ya kalian bisa cek sendiri ya detailing kitnya. Lanjut kita ke building section. Building section ini juga sama aja potongan. Nanti kita akan coba pakai view ini. Kemudian DED plan, DED tampak, DED detail. Jadi ini view model. Kalau kita analogikan di
di AutoCAD ini adalah view model, kemudian sheet ini adalah layoutnya ya. Nanti kita akan tarik ke layout gitu. Jadi legends, nah legend dia biasa legend pintu dan jendela gitu ya. Kemudian schedule and quantities ini adalah perhitungan ataupun quantity dari, bisa kita tarik drawing list misalnya, bisa kita tarik quantity dari material berapa meter persegi, volume berapa jumlahnya dan sebagainya gitu ya. Nah itu dia untuk tab schedule and quantities. Lalu di sheet ya, sheets ini kalau saya analogikan ke AutoCAD itu sama dengan layout ya, AutoCAD layout. Nah di sini ini sama juga, ini bab sekian, terus di bawahnya ada subjudul. Nah di bawahnya ini ada layout gitu ya. Kemudian ARC denah, ini juga layout denah beserta gambarnya. Nah ini ARC 2D 1001. Nanti saya akan arahkan bagaimana cara membuat title blocknya ataupun layout kalau di AutoCAD ya. Dan ini juga sama, jadi saya bagi itu supaya rapi sedemikian rupa. Ini saya buat opening view-nya, lalu ada subjudul denah. Jadi apapun yang berbau denah atau terkategori sebagai denah kita akan masukkan ke dalam denah ini. Kemudian tampak sama juga, apapun yang berbau tampak kita akan masukkan kemari penomoran dan gambarnya ya. Sama juga berikutnya. Nah di bawah ini ada tab families gitu ya. Jadi seperti yang saya singgung pertama, apapun yang kita buka tadi, file, open, kemudian family di sini. Jadi apapun family yang kita load ataupun kita buat, kita masukkan ke dalam project, dia akan masuk kemari. List family-nya di sini gitu ya. Kayak kolom misalnya, kolom kita ada profil kolom 400 x 400. Kemudian contohnya kita punya wall misalnya, ada basic wall. Nah ini ada beberapa standar, kemudian ada curtain wall, ada stake wall. Jadi ini masing-masing. Nah perbedaannya kalau di SketchUp itu masa ataupun bentuk yang kita buat tapi awalnya tidak terkategori. Nah kebalikannya kalau di Revit itu kita buat objek itu sudah harus kita buat kategorinya ataupun sistemnya sudah menyediakan kategorinya, apakah itu termasuk dalam kolom, dinding maupun jendela dan lain sebagainya ya gitu ya. Dan ya itu tadi, kalau kita pakai di SketchUp pakai layering, tetap ada di SketchUp pakai layering, tapi itu kita akan susun dan buat satu persatu. Kalau di sini dia udah terkategori dari awal gitu ya, kayak floors gini, lantai, kemudian balok. Nah ini yang paling harus kita pahami, bahwa di sini bahasa balok itu ialah structural framing ya. Jadi harus kita pahami bahwa untuk membuat balok itu dari kategori structural framing. Kemudian di bawah itu ada group, jadi apapun objek yang kita group dia akan masuk ke mari gitu ya. Kemudian model yang kita group, ada detail mungkin 2D, ini model ada 3D, dan terakhir itu adalah Revit links ya. Revit link ini kita bisa delete aja dulu sementara. Oke. Nah Revit link ini kurang lebih pengerjaannya kayak Xref ya. Jadi kita buat file Revit, contoh misalnya plumbing ataupun structure, dan bisa kita link gitu ya. Jadi ini kita remove aja dulu. Kemudian nah ini ada fitur search ya. Mungkin bisa kita pakai dari sini mencari sesuatu, misalnya denah, dia langsung ada. Lalu misalnya project browser ini kelihatan semua ataupun
expanded gini, kita bisa klik kanan di sini, itu collapse all ya, gitu. Jadi bisa kita klik di sini expand all, jadi dia nge-detailing sampai detail dari sub judulnya tadi ya. Saya analogikan seperti itu. Nah ini collapse all. Kemudian nanti saya akan singgung sedikit untuk cara untuk membuat project browser ini supaya bisa versi kita atau lebih rapi gitu ya. Kalian klik aja di sini browse organization. Jadi di sini nanti kalian bisa ulik-ulik sendiri, kalian pahamin sendiri bagaimana caranya untuk membuat OneBeam Designer misalnya, dan sheet-nya ini OneBeam sheet itu bisa diatur ya. Oke. Kemudian nah ya di atas ini ada icon architecture. Saya ke 3D dulu supaya nyala. Nah ini biasa architecture, ada wall, door, window dan sebagainya ya. Kalian bisa cek satu-satu, ada room separator gitu ya. Nanti kita pakai ini dan cara pengaplikasiannya akan saya infokan. Dan ini ketika kita arahkan kursor kita di sini, dia hampir semua akan memunculkan video-video singkat dan petunjuk yang ngarahin kita ya. Dan ada juga yang tag room, kemudian dalam kurung RT itu adalah keyboard shortcutnya gitu. Ya ini untuk architecture, structure sama aja, kalian bisa pahami satu-satu. Kalau membuat void ataupun opening kita bisa pakai ini ya, SAF ya. Bahasanya di sini SAF opening gitu. Nah itu udah ada dia ngasih objek ataupun pemahaman terhadap kita dari visual seperti itu gitu ya. Kemudian ya nanti kita pakai satu-satu. Structure gitu juga. Ada still, ada precast. Kalau precast saya jarang gunakan. System. Nah, sistem ini adalah fitur-fitur untuk HPAC atau mechanical, electrical dan plumbing ya, MEP ya. Nah, ini bisa kita on and off kan. Jadi kalau misalnya kalian tidak bekerja di MEP, sistem ini bisa kita nonaktifkan itemsnya di sini. User interface. Nah, ini system tab, mechanical tools. Ini bisa di uncheck ya. Nah dia sistemnya hilang gitu ya. Karena kalau kalian bekerja di PC arsitektur, kalian tidak butuh itu, which is yang saya rasa dan saya pahami itu akan, kalau misalnya kita hidden itu akan lebih ringan penggunaannya ya. Kalau misalnya kita mau kembalikan lagi, kalian klik file ini, kemudian options, user interface, nyalain lagi ya. Nah, selanjutnya adalah insert. Nah, di sini ada beberapa items yang sangat informatif saya kira ya. Kalian bisa link Revit-nya. Anggap aja ini Xref lah gitu dulu ya sementara. Tapi bedanya Xref itu umumnya itu 2D ataupun detail-detail gambar ya. Nah, di sini dia Xref-nya itu keduanya, detail gambar maupun 3D gitu ya. Ada Revit link, link IFC. IFC ini adalah satuan pertukaran model standar internasional saat ini, Industry Foundation Classes ya, IFC kalau nggak salah. Kemudian ada Linked. Oke, di sini saya perlu kasih tahu saran ya. Saya kira memang tidak menyarankan untuk impor CAD ya. Di sini ada impor CAD di sini. Kenapa saya tidak menyarankan import CAD? Karena memang itu akan lebih berat daripada link gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita jika memang butuh referensi dari CAD, ada baiknya langsung aja di link. Kemudian link topografi, saya belum pernah menggunakan ini. DWF markup juga belum. Coordination model, ini biasanya Navisworks model, kemudian Navisworks Freedom ya, NWD ya, kira-kira gitulah. Oke, kalau misalnya kalian pernah mendengar Navisworks.
kemudian load family, kemudian load Autodesk family. Di sini ada beberapa family yang bisa kalian gunakan dan custom ya, dengan cara contoh cari dia misalnya furniture, kemudian furniture di sini ada default yang bisa kita load dan masukkan ke project kita bisa gunakan di project kita sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, itu beberapa penjelasan. Nah, item-item di sini nih saya bisa kategorikan adalah item-item 3D ya, secara garis besar. Kemudian di annotate ini sama kayak di AutoCAD, ada beberapa dimensi, kemudian ada beberapa sebentar, saya akan coba. Nah, di sini semua menyala. Di sini sama aja seperti di AutoCAD. Ada beberapa sih yang berbeda. Tapi yang mau perlu saya info di sini adalah kayak di AutoCAD itu kita menggunakan hatching. Nah, di sini bahasanya region gitu ya. Contoh saya klik ini. Nah, ini ya. Nah, ini hatching ya. Dan di sini yang saya rasakan adalah hatching ataupun region di Revit ini jauh lebih enteng daripada AutoCAD dan easy to manage ya, gampang untuk diatur gitu ya. Kira-kira seperti itu. Masing-masing punya kelebihan. Saya nggak bisa membandingkan apple to apple antara AutoCAD dan Revit. Oke. Kemudian di sini ada komponen details. Contohnya kayak gini. Ya, repeating details. Nah, ini bisa dipakai. Ke depan kita akan ini ya. Kemudian installation ya, Revision Cloud. Ya bisa kita gunakan Revision Cloud di sini, sama kayak di AutoCAD juga. Kemudian saya lanjut di tagging. Nah, di tagging ini kita akan menggunakannya nanti. Berikutnya adalah ya, kalian bisa cek di sini dan coba satu persatu. Lalu analyze, saya tidak menggunakan ini, jadi saya skip aja. Masking and site, kalian bisa buat masa dari sini. Collaborate, jadi kalau misalnya kalian bekerja di satu file Revit yang sama menggunakan Autodesk Construction Cloud atau server, itu bisa kita buat collaborate di sini ya, sehingga file ini bisa diakses lebih dari satu orang ataupun ya 3, 10, 15 gitu ya. Kemudian di sini ada interference check. Interference check ini adalah checking classes gitu ya. Kalau misalnya kita udah buat arki, struktur, MEP, itu bisa kita federated, kita kompositkan modelnya dan kita run. Kita run ya. Ini karena nggak ada linknya, dia tidak memberikan informasi di situ. View, di sini ada beberapa view. Kalau misalnya kalian udah bisa install Twinmotion, dia langsung connect untuk rendering. Kemudian manage. Ini nanti kita bahas detailnya satu persatu, tapi yang perlu saya info adalah manage ini yang paling perlu kita garis bawahi, dia ada items, material yang bisa kita custom, edit dan lain sebagainya, load juga bisa. Kemudian ada object style. Nah, di sini bisa kita ngatur tebal tipis dari lines atau garis dari kategori family kita itu. Oke, project information kita skip dulu. Purge unused, ini kayak di AutoCAD juga ada juga. Kemudian additional settings, di sini ada ya, ini yang paling perlu. Jadi yang paling perlu saya garis bawahi di sini ada 4 materials, object styles, kemudian purge unused, kemudian additional setting. Nah, ini ada lines ini udah saya bantu buat, dimana kita punya pensil 0,12, 0,13, sorry bukan pensil, ketebalan 0,25, 0,35, 0,50, 0,70 dan 1,0 ya. Di sini ada keterangannya macam-macam. Kemudian additional setting lagi, di sini ada pengaturan tebal tipis garis. Kalian bisa edit juga, tapi saat ini udah saya buat standarnya. Lalu
fill pattern. Nah, pola patternnya, hatchingnya ini bisa diedit dan ditebalin, direnggangin sesuai dengan skala yang di sini ya. Saya coba cek di sini. Di sini ada skala import scale ya. Bisa, ada lagi nggak di sini. Nah, annotation ini bisa kalian cek sendiri nanti ke depan. Jadi saya tidak terlalu berlama-lama di daerah sini. Berikutnya kita langsung praktekkan aja nanti. Add-ins biasa, add-ins tambahan dari plugin tambahan lah kira-kira gitu yang bisa kita pakai. Interoperability tools ini adalah icon-icon yang misalnya kita sudah menggunakan level BIM level 3 ya gitu. Jadi semua udah bisa kita manage informasinya dari sini salah satunya. Kemudian quantification ini saya belum pernah pakai, tapi saya yakin ini akan membantu kita cukup banyak ya pada saat pekerjaan project. Isu juga skip di roots. Nah, di roots saya sarankan untuk install, apalagi untuk proceed ya. Kita bisa ngeprint sheet, batch print dari sini, kemudian ngatur parameternya, custom file name-nya dan lain sebagainya ini. Dan di sini ada juga format. Yang perlu saya highlight di sini adalah ada format. Dengan sekali print kita bisa checklist, PDF dan DWJ, DGN, IFC atau image, dan sekali klik next dan create itu bisa langsung bersamaan PDF dan AutoCAD filenya ya. Jadi jangan khawatir, kita pakai Revit tetap kita bisa ekspor DWG ataupun AutoCAD filenya. Saya sarankan install Proceed, kemudian ini skip aja dulu yang Occupy dan Orchestra ini, modify. Nah, terakhir di sesi pengenalan di sini saya akan jelaskan di daerah sini ya, file, kemudian ya ini biasalah save as, export, print, close, macam-macam. Ini kayak di aplikasi lain juga ada gitu. Terus di option ini kalian bisa cek user interface, kemudian ada keyboard shortcut. Saya juga udah buat video tutorialnya, kalian bisa cek di video saya untuk custom keyboard shortcut. Kemudian double klik ini. Nah, saya sarankan untuk double klik ini family-nya itu yang ini do not nothing ya. Bawaannya itu edit family di sini. Jadi saran saya kalau edit family nanti dia akan bakal lambat karena membuka family editornya ya. Nah, di sini saya sarankan untuk do nothing. Kemudian tool ini biasa aja, sesuai aja, colors. Nah, ini user interface ini kalian bisa sesuaikan. Ya, jadi kayak gini. Tapi saya lebih seneng warna putih ya, karena udah memang fitur ini itu update di 2024 ke atas kalau nggak salah. Jadi memang saya dari awal itu memakai Revit versi 2018 sudah pakai light theme ya, tema terang ya. Itu kembali ke kalian. Kemudian ya biasa ini grafik, colors, sudah hardware, file location ini. Yap. Oke. Nah, di sini adalah penjelasan tentang beberapa user interface yang ada di Revit itu. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke tahap pembuatan grid dan level ya. Nah, seperti ini. Kalian langsung aja ke data plan ya. Jadi data plan ini adalah data dasar bagaimana kita untuk membuat level ya. Level di level 1, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya ya. Kemudian ini bisa di hidden dulu garisnya ini. Ya, dengan mengklik ini. Show crop region, kemudian do not crop region. Ini kayak saya memahami ini ada viewport kayak di AutoCAD ya. Oke, nah di sini saya coba hapus dulu yang grid 2 dan 3-nya. Sorry. Kalian bisa unpin dan pin ya objek tersebut. Delete. Kemudian kita akan buat dia
garis grid ke atas itu 110 mm. Nah, di sini satuan unit saya adalah milimeter. Jadi kalian bisa 1100 ya. 1100 ya. Kemudian terusnya kita klik annotate, lalu align ataupun dimensi ininya 1100, kemudian lanjut lagi 1200. Lanjutkan ini edit witness lines, klik di sini, kemudian sebentar, lanjut lagi kita buat grid berikutnya 1200, klik aja. Kalian bisa menggunakannya dengan, saya ulang, kalian bisa menggunakan ini ya, klik di sini, kemudian ada icon copy kayak di AutoCAD, sama aja, CO bisa, ataupun kalau saya di sini CC ya, karena sudah saya custom. Di sini kalian buat klik CO atau CC 1100 atau 110 cm, reset nomornya karena dari tadi udah kita copy sampai 4. Kemudian DI ataupun dimensi, annotate, ini dia, align dimension atau DI, klik di sini, kemudian CO lagi atau CC 1200, edit witness lines, itu dalam kurung WE, bisa kalian gunakan ininya ya, keyboard shortcutnya. Kemudian copy lagi CC atau CO, langsung aja pakai referensi ini. Oke, kita klik di sini, ini, klik lagi edit witnesses lines, ini dan ini. Kita perlu cek 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ya. Yang kelima, sorry. Ini kita CO lagi 1100, sorry. Satu, dua, tiga, empat. Ya, 1 2 3 4 dan 2 1100 mm. Kemudian yang di bawahnya kita butuh 3600. Jadi align, kemudian klik di sini, klik di sini. Nah, ini bisa kita kontrol by, jadi ini masih terpin, kalian bisa pin, arti di sini adalah lock ya, mengunci, yaitu paham lah. Jadi pada line ini, grid line ini di unpin aja sehingga seperti ini simbolnya. Klik di sini simbolnya ataupun dimensinya ganti menjadi, kebalikannya. Di sini ya, ganti menjadi 3600. Lanjut kita copy ke sebelah sini, CO 1000. Nah, di sini dia nambah ataupun melanjutkan numbering dari sini. Itu bisa kita ganti aja jadi di sini C kita buat, kemudian di sini B, dan di sini A. Ini kita edit witness lines, klik di sini jadi 1000 ya. Nah, itu yang pertama, kita sudah membuat grid. Jangan lupa di save. Oke, dirapikan. Oke, sudah. Nah, lanjut kita akan ke pembuatan level ya. Kita akan buat level dulu, permukaan tanah, dan kita ke bisa buat dari sini section, klik di sini ya. Jadi saya ulang, ini ada icon section, klik di sini secara horizontal dulu, lalu klik kanan,
go to view. Nah, ini kita harus buat ini penyajian file ya. Nanti kita akan coba cek setelah model kita jadi. Ini saran saya buat find dulu, kemudian skalanya 1:50. Ini tarik ke atas, lebarkan. Ini adalah pivot seperti yang di AutoCAD ya. Nah, ini kita akan pastikan bahwa ini adalah level 00. Kemudian kita dalam project ini tidak butuh lantai 3 ya. Jadi ini bisa kita delete aja. Nggak apa-apa, delete aja. Dan ini bisa kita turunkan atau kita adjust. Ya. Oke. Kalian bisa atur ya, adjust di sini, tarik posisi garisnya ya. Ini. Jadi yang mau saya info di sini adalah kita bisa ngatur teksnya ini muncul di kiri dan kanan dengan klik icon centang di sini. Kemudian di sini juga sama aja. Lalu bubble grid-nya itu bisa juga di sini kita klik icon centang di sini. Icon centang di sini ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke, ini klik W dan T atau view. W dan T itu adalah tile view ya. Jadi kanan kiri. Saya klik lagi di sini, klik aja sembarang tempat, klik kiri W dan T. Di sini juga W dan T, dia akan posisi pindah seperti ini. Nah, ini section ini adalah merefer kemari. Bagaimana kita harus ngeceknya? Munculkan show crop region tadi. Kemudian ini kita coba rapikan dulu ya. Nah, ini begitu kita select icon section di sini, itu dia akan ke highlight view-nya ini ya, ataupun crop view-nya ini. Jadi ini adalah satu kesatuan view yang dimana posisinya di denah di sini, dan kita klik kanan, go to view itu adalah ini ya. Jadi gitu. Oke, nah berikutnya ini juga sama. Terkait dengan simbol section itu bisa kita klik dan ubah-ubah terus ya di sini. Nah, ini juga. Nah, kemudian ini bisa kita break line sehingga di sini seperti ini, tarik juga bisa atur. Oke, ini juga bisa diatur tarik. Dan ini boundary-nya ini ataupun batasannya itu adalah poin dari sini ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, ini adjustment-nya. Oke. Nah, itu dulu part pertama. Jadi penjelasan semua user interface. Kemudian saat ini kita membuat grid dan level ya, grid dan level. Kemudian saya perlu cek ini tingginya itu 2 meter. Kita buatlah katakan di sini 2 meter 20. Sorry, 2 meter 30. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian kita kecilkan skalanya 1:20. Ya, ini bisa kita delete aja. Jika ada section yang muncul atau nongol, kita bisa delete aja. Klik OK aja nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita adjust. Juga bisa kita adjust. Hidden viewportnya, kemudian ini bisa ditarik-tarik lagi dan linear terhadap ini ya, bidang ini. Oke, dan bisa DI ataupun dimension ya, ini 2300 ya. Oke, di sini cukup untuk video part pertama. Nanti kita akan lanjutkan di video part kedua. Terima kasih. Jangan lupa di save.